Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya ini teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Alhamdulillah Bu. baik. Baik, Kalau Bu. dilihat dari wajah-wajahnya ini kayaknya sumringah semua gitu ya, bahagia pagi ini. Alhamdulillah, semoga kita semangat dalam melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya izin untuk mengecek kehadiran kita semua sebelum kita mulai. Sepertinya, ada satu yang belum ya, Ibu Weni. Teman kita Weni, semoga dia akan segera bergabung ke kita nantinya, segera gitu. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas, berdiskusi bersama tentang suatu materi lanjutan dari kemarin tentunya. Kalau kemarin teman-teman udah buat tentang skrip dari sebuah naskah video pembelajaran, maka pada pertemuan kita yang sekarang, yaitu yang ketiga, itu kita akan membahas tentang prinsip-prinsip sebuah storyboard dalam pembuatan video pembelajaran bersama saya, Ratna Lestari. Oke deh, kita akan mulai dari pembahasan materi sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kan teman-teman sekalian itu udah buat skrip ataupun naskah dari video pembelajaran. Nah, ada yang menarik nih, salah satunya itu saya capture, kemudian saya tampilkan. Ini yang akan kita bahas pertama untuk review dulu ya. Nah, di sini ada bagian teaser di mana ada beberapa kalimat ataupun frasa yang saya akan highlight, yaitu bagian ilustrasi. Yang pertama kan ada ilustrasi, katanya muka bersemangat, teksnya warna merah, berarti ini menandakan bahwa ilustrasi ataupun adegan yang akan mendukung dari si adegan dalam video pembelajaran. Muka bersemangat, ilustrasi ekspresi dari talentnya gitu. Kemudian yang kedua ini adalah ilustrasi dari aset ataupun benda yang akan dimunculkan di video pembelajaran gitu ya teman-teman sekalian, yang sudah teman-teman sekalian buat gitu. Ini hanya salah satu contohnya. Nah, hari ini mari kita bermain game tentang ilustrasi. Ada dua kata kunci, muka bersemangat dan gambar cerobong asap pabrik. Ayo kita bermain ilustrasi dulu. Yang pertama, papan ilustrasi yang mengatakan bahwa muka bersemangat. Teman-teman sekalian mungkin boleh nih ditunjukin gimana sih muka bersemangat gitu. Ayo, 1, 2, 3, muka bersemangatnya bagaimana? Iya, begitu. Ada yang buka mulut, gitu, ada yang begini gitu ya. Ternyata setiap orang ini muka bersemangatnya beda-beda gitu. Maka di sini kalau saya rangkum ternyata setiap orang itu mengekspresikan suatu kalimat, ekspresinya tuh bakal beda-beda. Ada yang begini tadi gitu ya. Ada yang kayak gini gitu-gitu. Banyak banget gitu ya. Nah, kita coba lagi gitu ya. Untuk kata kunci yang kedua tentang cerobong asap sebuah pabrik. Kalau teman-teman sekalian coba browsing aja gitu, atau apa yang dalam pikiran itu dituangkan dalam gambar di kertas, boleh gitu. Mungkin saya tunggu 1 menit gitu ya teman-teman sekalian untuk menunjukkan, boleh dari HP-nya di search, ditampilkan di kamera. Kalau kita mau nampilin cerobong asap dari sebuah pabrik gitu. Apa tuh yang muncul kira-kira? Atau digambarin deh cerobong asap itu gimana sih gitu. Boleh ditampilin di kamera teman-teman sekalian? Digambarin dulu gitu. Wah ya itu Ibu Ana udah ini ya, udah munculin gimana sih bentuk cerobong asapnya gitu. Oke, kita anggap udah ya gitu. Oh ya itu Bapak Maman udah kelihatan juga ada satu cerobong asap dengan asap yang banyak sekali gitu. Nah, kalau saya rangkum, ternyata juga bakal beda nih antara Ibu Ana, Pak Maman, Pak Nofris, itu tuh ternyata dari satu kalimat itu ataupun frasa penggambarannya bisa beda-beda gitu kan. Kok bisa ya gitu, padahal dari satu kalimat yang sama begitu. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, menurut teman-teman sekalian, apa yang bisa kita kutip dari satu kalimat ataupun frasa yang sama? Ada yang bisa ngelanjutin nggak teman-teman? Apa kira-kira? Dari satu kalimat ataupun frasa yang sama,
ternyata ya Ibu Ana tuh kayaknya udah mau mengungkapkan pendapat gitu ya. Coba di open aja mic-nya. Izin Bu, ternyata mungkin beda-beda cara ini ekspresikannya Bu. Betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Ana. Ternyata dari satu kalimat ataupun frasa yang tak sama, setiap individu itu memiliki ilustrasi ataupun representasi yang berbeda. Nah, ini menjadi suatu masalah besar bahkan dalam produksi sebuah video pembelajaran. Masalahnya apa sih? Oke, sekarang saya coba untuk jelaskan mengapa hal ini menjadi suatu masalah. Misal dalam suatu tim produksi itu kan banyak ya perannya. Ada yang namanya scriptwriter, ini misalnya mbak-mbaknya adalah scriptwriter nih. Kemudian mas-masnya ini adalah desain grafisnya gitu, yang bakal bikinin aset. Robotnya ini kita sebut saja dengan talent, yang bakal muncul di depan layar gitu ya. Kata scriptwriter-nya, ada naskah di mana mengatakan robot bakal menyapa pemirsa nih gitu. Berdasarkan skrip yang dibuat, desain grafisnya itu, oh berarti bakal disapa penontonnya nih gitu ya. Dengan kata hai, saya harus menampilkan kata hai. Katanya gitu, dia udah disiapin nih kata hai gitu. Ternyata waktu talentnya syuting, tag video ataupun voice over, yang dikatakan malah hello, hello. Nah, jadi kan terjadi miskomunikasi ya antara apa yang sudah dibuat asetnya dengan apa yang keluar dari mulut dari si talent itu tadi berbeda. Nah, ini bakal chaos nih. Akhirnya mundur lagi produksinya dari awal begitu. Nah, oleh karena itu kita butuh suatu tool, alat yang untuk menjembatani gitu ya antara scriptwriter, talent sama si desain grafis untuk nanti ke animator ataupun editor. Biar dia satu pemahaman lah ibaratnya begitu. Nah, oleh karena itu kita butuh suatu alat yang kita sebut dengan storyboard. Storyboard pada pengembangan video pembelajaran. Nah, pada hari ini, jadi kita akan membahas tentang si storyboard ini tadi. Pertama, teman-teman akan belajar bagaimana mendefinisikan storyboard. Kemudian yang kedua, mencari tahu, menganalisis apa sih prinsip-prinsip sebuah storyboard yang efektif. Dan yang ketiga tentunya teman-teman sekalian akan melanjutkan sebuah proyek dari pembuatan skrip lanjut ke pembuatan storyboard berdasarkan skrip itu tadi. Gitu ya. Yuk langsung aja kita mulai dari yang pertama, mengidentifikasi dari definisi storyboard dari sebuah video pembelajaran. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mari aktif berpartisipasi untuk mendefinisikan dari tadi storyboard itu tadi yang kita sudah bahas. Menurut teman-teman apa sih definisi dari storyboard dari 2 sampai 3 kata? Nah, bisa dituangkan di slide Slido dengan barcode-nya ini atau bisa dimasukin kodenya ini ya. Saya tunggu deh 1 menit. Apa nih kira-kira? Menurut teman-teman definisi dari storyboard dari dalam 2 sampai 3 kata. Silahkan di-scan ataupun di-input kodenya. Oke, udah ada nih yang masukin katanya, oh dari 2 kata. Storyboard itu adalah papan ilustrasi, boleh. Ada lagi nggak? Oke, ditunggu nih. Rancangan naskah Bu, maaf tidak bisa masuk. Boleh, rancangan naskah langsung disebutkan. Rancangan naskah, oke. Wis, udah ada nih. Gambar yang disusun. Oke, gambar media ilustrasi, mantap. Sketsa berurutan, naskah, papan naskah ajar, mantul. Jadi kalau misalnya kita rangkum nih dari pendapat teman-teman sekalian, kita bisa simpulkan bahwa storyboard itu merupakan sebuah papan cerita berupa rangkaian sketsa gambar tadi gitu kan yang disusun secara berurutan, benar banget dengan alur cerita untuk menggambarkan sebuah perubahan yang penting. Kata kuncinya apa sih? Nah, kata kuncinya di sini ada. Kata kuncinya yaitu saya highlight di sini adalah papan cerita begitu ya. Oh ya, kalau ingat storyboard teman-teman harus ingat papan cerita berupa papan, kotak-kotak, terus ada gambar ilustrasi begitulah ya.
Oke, jadi itu adalah definisi dari sebuah storyboard. Dari naskah kita akan tuangkan ke dalam bentuk alur cerita di papan cerita. Oke, yang pertama teman-teman sekalian udah bisa mendefinisikan. Sekarang kita pindah ke yang kedua, yaitu merumuskan prinsip-prinsip dari storyboard. Oke, nanti kalau misalnya di tengah jalan ada pertanyaan, silahkan angkat tangan saja ya teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Tapi saya rasa kalau definisi belum ada lah ya. Kita lanjut dulu ya. Yang kedua yaitu merumuskan prinsip-prinsip storyboard. Untuk ini, anggap saja teman-teman sekalian ini adalah ketua kelompok dari masing-masing kelompok yang anggotanya 4-5 orang lah gitu. Nah, sekarang mari kita menganalisis tentang prinsip-prinsip dari sebuah storyboard yang efektif gitu. Di sini seharusnya teman-teman itu dalam kelompok mencari contoh-contoh storyboard dengan literasinya gitu. Tapi saya fasilitasi saja, saya akan berikan 5 contoh storyboard dari berbagai tipe. Nanti tolong teman-teman mengidentifikasi ya ciri-cirinya, baik kekurangan, kelebihan gitu. Terus apapun lah yang menurut teman-teman itu membuat storyboard menjadi efektif. Kita mulai dari contoh storyboard yang pertama. Ini adalah storyboard pertama, dia penuh dengan kata-kata. Dia mengilustrasikannya dengan kata-kata. Di sini ada minta tolong dibuatkan aset. Kalau kotak definisi itu gimana gitu. Terus nanti pada time sekian, kemudian animasinya gimana gitu. Nah, ini berupa kata-kata aja dengan timing-timingnya. Nanti muncul segini, nanti muncul ini ya, tapi berupa kata-kata doang nih gitu. Bedanya dengan skrip dia lebih rinci mungkin begitu. Ini yang pertama. Silahkan diamati, dicatat kalau perlu hal-hal yang penting tentang ciri-ciri dari storyboard tipe yang pertama gitu. Kemudian saya akan rilis contoh storyboard yang tipe 2. Sekarang udah ini ya, udah ada gambarnya nih, nggak pakai timing-timing lagi, tapi skripnya itu disematkan di bagian pojok bagian kanan atas ketika talent yang ngomong. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menerapkan langkah-langkah yang tadi ya, tapi udah muncul nih asetnya seabrek begini. Nanti ada note ataupun catatan untuk tim produksi, editor ataupun animator gitu. Nanti bullet numbernya terbang-terbang katanya gitu. Ini tipe yang kedua. Saya lanjut untuk yang tipe ketiga. Wah, ini banyak sekali nih. Ada tanda panah-tanda panahnya gitu. Kalau tersebut CE, nanti munculin yang ini ya pakai tanda panah. Ada notnya juga, nanti highlight ya barengan sama yang muncul gini gitu-gitu. Jadi dipadukan begitu. Ini tipe yang ketiga. Pakai panah. Bayang nggak kalau misalnya panahnya banyak banget? Iya, silang-silang dia nanti. Kemudian ini adalah contoh storyboard tipe keempat. Dia sudah dibedakan ya dari papan itu di plotting. Ini untuk layar utama. Ini layar utama nih. Saya coret-coret mungkin ya. Oke, ini layar utama. Terus ada nanti layar khusus box untuk scriptnya. Ini untuk asetnya sama ini untuk animasinya. Jadi ada masing-masing peran itu melihat storyboard di bagian kotaknya masing-masing begitu. Tapi hitam putih. Nah, sekarang adalah contoh storyboard yang lumayan berwarna, tapi nggak ada penandanya ya gitu. Oke, silakan dirangkum dulu dari kelima contoh storyboard itu. Kemudian coba tuliskan ciri-ciri dari storyboard yang baik menurut kamu. Nah, bisa masuk lagi ke slide Slido-nya. Tulisin tuh menurut teman-teman sekalian ciri-ciri yang baik apa. Satu aja nggak apa-apa. Kan kita ada 5 orang ya nanti ya. At least kita punya 5 list dari prinsip-prinsip yang membuat storyboard itu baik ataupun efektif. Yuk, silahkan ditulis-tulis dulu. Apa ya ciri-cirinya tadi? Mungkin bisa, apa ya? Yang berwarna lebih menarik oleh mata? Atau yang lebih banyak tulisan itu lebih jelas begitu? Silahkan dituliskan. Saya tunggu 1 menit. Sambil nunggu boleh minum ya. Petunjuk mudah diamati, betul sekali. Nggak ribet, nggak banyak, tapi dia mudah diamati. Ketika baca langsung, oh itu maksudnya gitu ya.
Ada lagi, kalau mau lebih dari satu boleh loh ya. Selain petunjuk mudah diamati, apalagi ya? Memuat gambar langsung mungkin. Kalau tadi kan ada gambar orangnya yang dia cuma berupa aset. Ada yang orangnya beneran, oh itu gambar talentnya gitu. Langsung pakai foto orang. Oke, kita anggap selesai lah, banyak gitu ya. Nanti ciri-cirinya gitu. Nah, jadi dari yang udah teman-teman tadi tulis itu sebenarnya bisa kita rangkum nih. Nah, setelah rangkuman banyak, maka saya akan membantu teman-teman sekalian untuk mengelompokkan aspek-aspek yang membuat storyboard itu efektif. Minimal kita punya 4 aspek. Aspek yang pertama adalah secara beban kognitif. Jadi, storyboard yang baik itu adalah storyboard yang tidak memberikan beban banyak kepada kognitif kita. Yaitu tadi, dengan langsung to the point gitu ya. Ide visual menunjang tujuan video pembelajaran gitu. Semua simbol itu diketikkan secara jelas, kalau matematika ya pakai equation, begitu-begitu. Itu akan mengurangi beban kognitif kita. Yang kedua, itu dari aspek student engagement. Haruslah menarik begitu ya. Kalau storyboardnya itu susah dimengerti, manalah dia cuman tulisan-tulisan aja, sangat tidak engage ya. Jadi, maka ada beberapa poin yang dari teman-teman sebutkan tadi itu bakal masuk ke aspek student engagement. Dan yang ketiga ada aspek learning together secara aktif. Membuat siswanya itu aktif gitu, ada interaksinya. Dan yang terakhir ada aspek konstruksinya. Ya ini tadi, ada keterangan aset, ada keterangan animasi secara jelas, dan lain-lain. Kalau dia mau pakai gimmick, pakai tepuk tangan gitu ya, nanti ada efek suara tepuk tangan, maka ditulisin. Nanti bagian sini ada aset tepuk tangan, yeay gitu. Jadi secara rinci dimasukkan ke dalam plotting tempatnya masing-masing itu tadi. Begitu ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan tentang prinsip-prinsip? Sudah jelas? Karena kalau misalnya masih ada yang belum jelas, teman-teman bakal kesusahan membuat storyboard ke depannya. Karena bentuk penugasan minggu depan itu bakal lanjut nih, dari buat script dilanjutin bikin ke storyboard. Kayaknya udah ngangguk-ngangguk nih ya, udah paham ya? Oke, mantap lah ini lah ya. Oke, sekarang untuk beneran menguji, beneran paham nggak sih? Coba teman-teman uji kemampuan dengan mengerjakan soal, nggak banyak soalnya, cuma 5. Nah, ini uji kemampuan menggunakan quizzes. Silahkan join di sini. Saya akan coba bukakan ya. Kodenya tadi ini ya, teman-teman sekalian. Nanti coba dibuka aja di situ. 881212. Oke, kita anggap selesai. Nanti hasilnya akan saya umumkan di bagian akhir ya. Oke, selanjutnya maka bentuk penugasan. Tadi udah paham, udah ngerti juga prinsip-prinsipnya apa. Sekarang saatnya teman-teman sekalian bergerak membuat storyboard yang efektif bagaimana. Jadi silahkan dilanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya mengumpulkan storyboard yang efektif sesuai dengan skrip yang teman-teman udah buat. Dikumpulkannya langsung aja ke LMS kita ya di elearningunip.ac.id. Deadline-nya, kalau hari ini hari Senin, berarti ambil maksimal aja biar saya bisa meriksa di hari Minggu pukul 6 sore. Jadi masih ada waktu saya untuk memeriksa. Oke, mungkin itu saja. Ini adalah buku sumber yang bisa kalian gunakan sama seperti minggu kemarin. Bisa dilihat di situ di judul pembuatan skrip gitu. Oke, sekian dari saya. Saya tutup. Mari kita berdoa lagi untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Jika masih ada pertanyaan ketika pembuatan storyboard, bisa menghubungi saya di kontak ini.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita applause dulu untuk secara manajemen waktu, Prof sudah pas sekali, hanya sisa 8 detik ya kalau di waktu saya. Baik, Prof, langsung saja, Prof, silahkan. Baik, Bu Neneng. Ya, bagus ya kepada Ibu Ratna Lestari, SPD MPD. Beliau bidang matematika ya, program studi matematika, tapi memadukan dengan aplikasi teknologi pendidikan gitu. Jadi kalau Bu Ratna ini ngambil S3 teknologi kan cocok betul ini. Ya. Jadi kontennya matematika, tapi bagaimana menyampaikannya secara melalui media pembelajaran dengan menggunakan teknik-teknik tadi sudah disebut dalam topik pembelajarannya mengenai prinsip-prinsip storyboard. Ini hal yang penting di dalam membuat satu media pembelajaran berbasis teknologi pendidikan. Ya, apalagi kalau dimulai dari kontennya itu analisis saksional dulu. Saksional akan melahirkan silabus atau RPS. Nanti tahapan-tahapannya itu mulai penetapan KD1 mulai dari entry behavior tentang matematikanya ya. Kemudian sampai kepada nanti standar kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kemudian lahirlah SAP. Nah, kemudian bagaimana menuangkan ke dalam media pembelajaran yang mudah menuntun mahasiswanya belajar gitu ya. Ini tadi perpaduan animasi, ya kemudian caption dan gambar, kemudian dipadukan dengan suara. Kemudian secara teknis mengajar sudah sangat bagus. Berangkat dari pendahuluan menyapa siswa, ya mengecek kehadiran siswa, bisa menyapa dengan mengucapkan salam. Kalau agama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau non Muslim mungkin selamat pagi dan seterusnya. Ya. Kemudian masuk acara inti, kan dari tahapan pendahuluan inti. Nah, di inti tadi mulai masuk kepada tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip storyboard itu sendiri. Jadi macam-macamnya banyak, secara definisinya bagaimana, kemudian apa unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian tadi ada di dalam itu kuisis ya untuk reinforcement atau umpan balik untuk memperkuat daya serap dari mahasiswa. Ini sudah diberikan. Kemudian pada unsur penutup sudah disampaikan ada tugas yang dikerjakan, follow up dari proses pembelajaran itu walaupun di kelas tidak bisa dikerjakan sepenuhnya, kemudian bisa di luar nanti merupakan tagihan pada pertemuan berikutnya. Saya pikir kalau silakan ada teman-teman yang ingin juga memberikan masukan, silakan. Rasanya dari saya cukup Bu Neneng ya. Ya selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin tadi Prof. Johannes sudah mempersilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan oleh peserta yang lain, mungkin tidak ada. Baik, nampaknya sungkan sesama peserta mungkin ya. Mestinya ada ya, kita mungkin itu juga memberi koreksi boleh atau memberikan reinforcement boleh. Atau kalau Prof mengizinkan biasanya kalau di grup yang lain dengan instruktur yang lain ada juga Prof yang memang instruktur memberikan kesempatan atau mungkin secara mewajibkan gitu ya, mewajibkan peserta yang lain untuk memberikan komentar. Jadi bergiliran kayak misalnya dari Bu Ratna silahkan dikomentari oleh peserta nomor 3 misalnya oleh Pak Hefri, nanti Pak Hefri dikomentari oleh peserta nomor 4 dan selanjutnya begitu. Jika instruktur mengizinkan itu disilahkan, Prof. Ya silakan. Ya jadi jangan sampai saling mendukung gitu. Mendukung ya udahlah nggak usah ada pertanyaan.
Tapi ini kan untuk kita pulang ke kampus masing-masing nanti Ya. mengajar itu ya kita ada peningkatan lah dari pelatihan pekerti ini. Dan Ya. sesungguhnya itu ajang kita memberikan masukan dan mendapat masukan dari teman-teman. Dulu waktu ini Bu Neneng, waktu manual tidak seperti ini, kita luring dulu. Itu ada juga sampai marah-marah diberi masukan, tapi ya padahal itu sangat penting ya untuk memperbaiki baik tentang kontennya sendiri gitu ya. Mungkin penjelasannya agak kurang pas gitu kan. Nah sesungguhnya media ini dipakai untuk apa? Dalam luring atau daring gitu ya. Ya. Jadi ini juga menjadi bisa pertanyaan kita. Apakah Ibu Ratna bisa menjelaskan juga nanti bagaimana kalau disampaikan materi ini secara daring gitu kan, mewakili dari kehadiran dosen di kelas gitu. Kita memang tidak menafikan bahwa ke depan kita memang interaktif melalui dunia maya, itu satu hal yang satu keharusan. Silakan Ibu Ana, ada tidak? Pak Nofris Izin, ya. Prof. Ya, Pak, Prof, terima boleh. kasih. Ya. Kalau Apa? saya Ya, Itu silakan. poin juga Pak ya, Bu Ya. Neneng ya, poin juga Ya. memberi masukan itu. Kalau saya permisi Prof, kalau saya senang karena ternyata ketika ikut pekerti itu Prof, maksudnya buat walaupun kita tahu materi kita penting, tapi mendengarkan itu memang aktivitas yang butuh usaha Prof ya. Jadi kemarin beberapa instruktur kasih tahu yang penting itu bukan kita puas mengajar, tapi mahasiswa kita dapat apa, belajar apa. Jadi saya senang karena lihat Bu Ratna sepertinya sangat bersemangat, lalu suaranya ya cukup di volume yang pas. Jadi walaupun ngantuk, tadi saya tidak ketiduran gitu. Jadi menurut saya dosen juga memang perlu transfer bahwa dia suka dengan apa yang dia ajar. Jadi tadi salah satu poin itu yang meskipun ya sambil dengar, tapi sesungguhnya saya juga tadi sambil dalam hati, oh kayaknya harus bersemangat juga nih nanti saat giliran saya. Begitu Prof. Ya baik, juga ini kita itu pede karena kita mastery learning, menguasai bahan yang apa kita sampaikan ya. Jangan sampai ugak-ugak kata orang Sunda ya. Ketika karena tidak hafal, tidak paham, tidak pemahaman kita terhadap materi kita tidak sempurna gitu. Bagus ya, silakan ya. Baik.